Baik, kita mau ngobrolin gimana kita bangun personal branding lewat social media langsung dengan praktisi dan juga pakarnya nih, Bang Ogut. Halo Bang Ogut, apa kabar ya? Halo Kak Alin, baik kabarnya dan sehat, kebetulan sehat. Terima kasih Kebetulan udah sehat diundangin dan Kak Alin. kayaknya sih ceria banget nih ya di bulan Ramadan. Bang Ogut, kasih tahu kita dong sebenarnya di antara semua coach-coach sosmed ini Bang Ogut seingat aku nih salah satu yang paling pertama muncul. Jadi kayak boleh dikatakan angkatan awal lah ya. Boleh diceritain nggak perjalanannya tuh udah berapa lama untuk ngonten dan ngajarin orang-orang untuk ngonten? Oke, sebenarnya kalau dibilang coach sih, aku bukan coach ya, aku mah guru aja lah. Kebetulan punya kelas ngajarin orang ya udah gitu. Aku nggak buka coaching, nggak buka consulting sampai saat ini. Cuman basically waktu itu ceritanya gini, aku tuh dulu kerja di consultant firm gitu, di strategi consultant. Nah, habis itu tapi aku ke sana cuman buat nimba ilmu kan. Terus habis itu aku mulai bikin bisnis. Bisnisku bisnis kecil-kecilan, warung ayam bakar. Ini kalau bisnis kecil-kecilan beneran bukan bukan yang dikira orang bisnis kecil-kecilan tapi pakai modal bokap enggak. Ini dari gaji aku sendiri nabung. Terus modalnya itu sekitar 40-an atau 50 juta dan itu bukan modal cuman buat buka ya, tapi kita udah spare gaji karyawan sampai 1,5 tahun. Nah, aku buka warung ayam bakar di daerah Bintaro. Instagramnya juga masih ada sampai sekarang. Nah, tiba-tiba bangkrut. Nah, jadi ini awalnya kenapa aku ngonten adalah karena aku tuh kan kuliah udah sampai 3 kali ya. Aku sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama master business administration. Pernah kerja di consulting juga. Buka warung ayam bakar aja gagal. Yang modalnya 40-an atau 60-an sekitar segitu. Sementara di waktu aku gagal itu, waktu duitnya habis itu, aku ngelihat ada dua orang nih yang bikin aku kesel sama iri, yaitu Arif Muhammad sama Ruben Onsu. Di Ah, kala itu lagi ramainya di tahun 2017, kalau nggak salah dia itu lagi bikin cake kekinian, itu ramai banget. mm-mm. Dan dulu juga Arif Muhammad pernah bikin sate Jepang namanya Opai, terus Ruben Onsu baru bikin ayam geprek bensu. Nah di situ aku kesel dan iri sih, kayak ini orang bikin restoran, orangnya belum buka restorannya ya, tapi followersnya udah pada pengen ngantri gitu. Lah gue bikin restoran sudah Mateng banget sampai konsepnya. betul, terus habis itu udah ngeprint yang apa art paper ukuran A5 dilaminating glossy gitu 150 gram, terus dilempar-lemparin ke dashboard motor di stasiun sampai dimarahin preman nggak boleh ke situ. Kok nggak sukses-sukses ya? Padahal lebih susah gua gitu kan. Iya. Nah, habis itu setelah itulah aku memutuskan untuk jadi konten kreator karena tujuannya adalah kalau jadi konten kreator di situ aku pelajarin bahwa orang tuh bisa lebih trust sama kita, orang bisa lebih 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 gampang convert ya dibanding orang yang belum kenal sama kita, dan kita punya traffic gratis. Jadi untuk mulai bisnis akan lebih mudah jadi konten kreator dibandingin jadi nobody yang mungkin privilege-nya minim. Itu alasannya. Nah, terus kenapa kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin kelas dan ngajarin orang untuk jadi konten kreator? Karena awalnya itu setelah aku udah punya followers di tahun 2018, ada beberapa temanku yang minta diajarin untuk bikin konten dan lain-lain, ternyata works. Ternyata works, salah satunya ada Yulianti Wijoyo, kalau nggak salah itu udah almarhum sih. Dia ngomongin tentang hipnoterapi. Mm-mm. Itu aku yang bantuin untuk bikin kontennya dan cukup banyak viewsnya di YouTube, walaupun belum besar banget ya. Terus ada beberapa teman lagi yang nanya, contohnya ada Dokter Mats juga, teman aku juga yang nanya-nanya tentang sosmed dan works. Nah, di sini aku ngelihat semenjak mereka bikin konten kayak yang si hipnoterapinya tersebut, gara-gara konten bisa datang orang dari Papua. Jadi itu dia rumahnya di daerah Buset. Pamulang, Heeh. Pamulang BSD, ya kan? Ada orang dari Papua mau berobat ke dia gara-gara nonton YouTube-nya dia. Bener-bener datang ke daerah Tangerang Selatan dan akhirnya sembuh. Nah, di situ aku ngeliat, wah ini impact-nya gede banget nih. Dan minim, modalnya minim banget untuk bikin konten karena zaman dulu kalau kita mau terkenal itu kan prosesnya panjang banget ya mau masuk TV ya. Harus casting, mulai FTV dulu, baru nanti jadi bintang gitu. Sekarang kita punya media sendiri. That's why aku ngajarin konten seperti itu. Tujuannya at the end adalah buat anak-anak muda Indonesia nih
Mereka bisa nge-cut perjalanannya mereka untuk menjadi seorang freelancer atau seorang pebisnis dengan langsung bypass jadi content creator dulu, punya traffic, baru langsung mulai bisnis. Karena kalau zaman dulu bisnis itu kan mulainya biasanya cari produknya, terus habis itu bikin tokonya, habis itu jualan ke orang-orang. Ya, itu kan modal tuh semua. Iya betul. Beli stok, bikin toko, baru jualan, marketing kan modal tuh. Mm-mm. Sementara kalau konten kreator nih pengalaman aku tuh dibalik, cari dulu orangnya dan kumpulin di dalam sebuah paguyuban, sering-sering pengajian ngobrol sama followers-followers kita, cari tahu apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan dan lain-lain, baru bikin produk atau sediakan produknya buat mereka memenuhi kebutuhannya mereka. Sehingga karena udah siap dulu nih paguyubannya nih, udah nganalisa dulu nih secara gratis nih lewat sosial media, cuman bayar kuota ya. Kita bisa lebih meningkatkan conversion rate atau tingkat keinginan membelinya si anak-anak paguyuban kita atau followers kita. Alasannya itu, Kak. Wah, aku sambil nyatet nih, kayaknya semua yang diomongin Bang Ogut bisa dijadiin konten. Bisa, bisa. Jadi kalau kita udah punya istilahnya bikin panggung sendiri lah ya kalau kayak gitu ya, kita personal branding di sosial media. Ya, Jadi istilahnya nanti mau kita ujung-ujungnya mau jadi pebisnis atau mau jadi konten kreator atau mau jadi influencer atau apapun terserah lah ya, pokoknya yang penting udah punya dulu nih ya modalnya, betul. itu berupa traffic dan juga tadi community. Nah, apa sih Ya. yang bikin Bang Ogut tuh konsisten kayak gitu? Kalau nggak salah tagline-nya satu konten lagi atau apa kayak gitu ya Bang ya? Bener nggak Bang? Intinya kita tuh jangan nyerah gitu, kayak lagi kalau engagement masih belum ini lagi pokoknya jangan stop gitu. Betul, Kak, satu konten lagi karena aku percaya banyak banget juga yang udah terbukti kita tuh bener-bener hidupnya bisa berubah cuman gara-gara satu konten. Bisa berubah jadi bagus, bisa berubah jadi buruk ya. Kita banyak lihat juga yang buruk-buruk yang hancur karirnya gara-gara satu konten ya. Banyak. Ada juga yang cuman gara-gara satu konten jadi benar-benar meledak. Nah, ini yang alasan aku kenapa aku tuh pakai tagline tersebut. Terus terang hidupku berubah gara-gara cuma satu konten di YouTubeku. Kalau teman-teman yang mendengar nanti coba cek namanya 6 pertanyaan jebakan HRD kalau nggak salah atau interview HRD gue lupa. 6 pertanyaan jebakan HRD atau 6 pertanyaan jebakan interview HRD. Gara-gara itulah satu konten itu benar-benar merubah hidupnya, hidup hidup seorang Ogut nih. Nah, teman-teman yang lain juga anak-anak muridku banyak banget yang di kelas ya, yang gara-gara satu konten aja tiba-tiba bisa dapat 1 juta views dan lain-lain dari yang empet-empetan untuk naikin followersnya sampai setelah dapetin itu gara-gara satu konten itu naiknya tuh jadi cus cepet banget. Nah jadi konsisten itu modalnya adalah kan orang bilang mau sukses modalnya konsisten. Nah untuk konsisten itu biar kita tetap konsisten, pertama pasti pasain sama yang kedua adalah kalau kita nggak konsisten, siapa tahu di depan tuh udah ada rezeki yang nanti yang menunggu kita. Cuma kadang kita malas-malasan akhirnya nggak dapet rezekinya tersebut. Karena siapa tahu kesuksesan kita bisa cuman satu konten lagi gitu. Asik, siapa tahu di depan ada rezeki ya, tinggal dijemput nih kalau kita konsisten kayak gitu. Boleh Betul. diceritain dong, ini kan berarti ada satu titik balik momentum yang mengubah hidup. Nah, hidup Bang Ogut setelah itu jadi gimana? Boleh diceritain nggak nih? Oh iya. Jadi sebelum itu kan sebelum bikin konten dan meledak itu kan kontenku ya aku cuman orang biasa. Terus habis itu sekarang juga masih orang biasa sih. Maksudnya dulu itu Biasa tuh enak. ya dulu itu aku kalau mau bisnis terus habis itu mau apa namanya apapun itu kita mulai lagi dari nol. Cuman setelah kita udah punya personal brand ya, udah mulai naik, ada followers dan lain-lain tuh, yang pertama kali paling enak adalah cari network baru itu gampang banget. Gampang banget. Apalagi sekarang alhamdulillah udah verified ya di Instagram itu punya privilege sih. DM siapapun pasti dibalas. Aku pernah DM masih Moduti dibalas. Sedep Masih ya. Moduti yang internasional aku DM dibalas sama masih Moduti itu kayak wow, ini ya privilege-nya punya verified kayak gini ya gitu. Iya, iya. Itu yang pertama. Networking lebih gampang kalau jadi content creator.
enak banget. Yang kedua adalah jualan jauh lebih besar, lebih gampang selama produk yang dijualnya, baik jasa ataupun barang atau produk digitalnya, itu sesuai dengan karakter dari audiens di akunnya teman-teman. Jadi jangan sampai aku ngomonginnya tentang misalnya ada orang ngajarin tentang main basket gitu, tapi jualnya jual hijab gitu, ya nggak nyambung gitu. Tapi kalau misalnya udah bikin konten terkenal orang yang suka ngebahas basket, suatu hari jualan jersey basket gitu yang Kobe Bryant misalnya, aku nggak tahu basketnya, ya itu baru laku gitu. Itu yang kedua. Sama yang ketiga adalah kita punya suara sih. Kita punya suara untuk terhadap terhadap situasi tertentu atau kita punya suara di masyarakat yang kita dimintain opininya. Nah, itu sebenarnya privilege yang kita earn gitu, kita dapatkan tapi juga tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada isu tertentu, ada orang minta, menurut lu gimana Bang Ogut? Menurut lu gimana? Ya kan kita seneng ya didengerin sama orang lain ya. Iya, betul. Namanya semua orang kan sekarang pengen didengar ya kan. Ya kita udah punya suara, udah didengar sama orang lain ya senang. Tiga itu sih yang lebih berubah ya dibandingin waktu sebelum jadi content creator dan punya personal brand. I see. Bang Ogut kan tadi eh, penting banget ya ada satu konten yang bisa mengubah hidup kayak gitu. Bener-bener ini tuh Ya, membalikkan keadaan. Nah, Bang Ogut kan juga punya konten yang menganalisa kenapa satu konten tuh bisa viral. Nah, viral ya, ini kan tadi kata Bang Ogut bisa viralnya efeknya bagus, ke orang itu bisa juga justru backfire kayak gitu kan. Nah, ya. kalau dari kacamatanya Bang Ogut sendiri viral itu biasanya kebetulan atau by design sih? Oke, ini harus didengar dulu nih. Ini harus pegang. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang bisa bilang konten ini bakal viral sebelum konten itu dibuat. Ya, kecuali dia menguasai beberapa media yang followersnya udah gede, udah direncanakan, oke, gue post konten ini hajar viral di ini loh, di boosting, di main boosting, main buzzer gitu ya. Kecuali dia punya resource itu. Tapi kalau konten kreator yang baru mulai, konten kreator yang single fighter, even Ogut pun kalau bikin konten nggak pernah tahu ini konten bakalan viewsnya gila-gilaan apa enggak. Kita hanya bisa meningkatkan probabilitas konten ini akan viral, kemungkinan besarnya ya. Tapi pastinya tuh nggak ada. Sama seperti yang dibilang, nggak ada orang yang bisa memprediksi harga saham A besok naik apa turun, even Warren Buffett. Kan ada kan ya istilahnya di Betul, dunia finance betul. kayak gitu kan. Mm-mm. Sama seperti konten, nggak ada yang bisa prediksi ini tuh bakal konten viral apa enggak. Hmm. Itu dulu. Nah, pertanyaannya adalah viral itu direncanakan atau enggak? Jawabannya adalah viral itu biasanya luck, biasanya luck. Cuman untuk memperbesar luck, kita harus membuat sebuah planning yang ada metodologinya gitu. Kayak sukses atau kaya itu kan nggak ada yang tahu ya bisa kaya atau enggak. Cuman ada metodologi untuk ke sana gitu loh. Ada metodologi untuk ke sana. Nah, sama seperti konten seperti itu, ya kan? Nah, maka dari itu kalau misalnya teman-teman mau viral, itu penting banget untuk ngerti yang pertama adalah psikologi dari audiensnya. Jadi nggak cuman sekarang lagi tren apa, lagi joget apa, lagunya apa, diikutin. Pertama adalah psikologi dari audiensnya. Kedua yang paling penting juga setelah udah tahu nih audiensnya itu psikologinya kayak gimana, dia butuh konten seperti apa dan lain-lain, baru kita bikin kontennya itu harus ngerti dari mulai storytellingnya. Nah, storytelling itu di dalamnya ada kayak macamnya hook, terus abis itu ada empati, abis itu ada apa namanya core core story-nya, baru ke call to action, ya kan. Nah, setelah itu kita juga harus lihat dari konten-konten yang sudah kita buat, analitiknya seperti apa. Kita bisa lihat rasio-rasio yang bagus, yang udah bisa dilihat di platformnya, untuk ngambil keputusan next kontennya seperti apa. Itu sebenarnya cara garis besarnya viral ya. Nah, alasannya kenapa konten, kenapa bisa viral, karena itu sebenarnya strategi aku. Kenapa bisa viral? Contoh kayak kenapa Kak Alin bisa viral? Kenapa Raymond Chin bisa viral? Kenapa Odading Mang Oleh bisa viral? Karena sadar nggak sih teman-teman kalau
lagi ada isu yang baru, contohnya kayak sebelumnya tuh ada kayak isunya Gita Savitri, misalnya kayak gitu di TikTok, semua orang Iya, nge-react, child free kayak semua gitu orang nge-react, kan. ya Mm-mm. kan, child free dan lain-lain. Influencer-influencer nge-react. Kenapa? Karena mereka hijack the traffic itu. Nah, jadi di kelasku juga aku jelasin ya tentang ini. Ada namanya steal the fame. Jadi steal the fame itu adalah kalau misalnya ada orang yang lagi naik, fame-nya lagi naik, kita bikin konten versinya kita selama berhubungan ya sama topik yang kita bahas ya. Dia ngebahas si orang tersebut. Kenapa? Karena kalau orang udah fame, namanya dia jadi keyword. Contoh kayak Deddy Corbuzier, namanya dia udah jadi keyword gitu. Ya kan? Nah, dan terbukti ternyata waktu lagi rame Gita Savitri tersebut, aku bikin konten tentang Gita Sav, ya kan? Bukan kenapa Gita Sav viral ya, tapi lebih ke ngasih reaction atau ngasih pendapat tentang child free dan lain-lain. Dan sebelum-sebelumnya juga aku ngebahas tentang kenapa bisa viral dari Odading dan lain-lain. Ramai juga. Kenapa? Karena basicnya aku minjem ketenarannya di orang untuk dapetin traffic. Itu salah satu strategi juga kalau di aku namanya steal the fame. Itu. Itu sih Kak. Gila, ngobrol sebentar doang sama Bang Ogut udah dapat ilmu banyak banget. Thank you nih Bang Ogut udah sharing ke Uang Bicara. Jadi tadi s- kalau misalnya nih kita pengen dapat traffic atau engagement yang tinggi tapi misalnya kita bikin konten yang kontroversial itu gimana nih menurut Bang Ogut? Jadi misalnya Ya. teman-teman edukator finansial kayak misalnya mereka tuh bilang kayak gini, kalau ada konten yang gue bikin baik-baik based on research segala macam tuh view-nya sedikit Bang Ogut. Ya, wajar. Nah, begitu ada konten yang kayak misalnya contohnya reaction yang dalam bentuk komedi-komedian soal eh, konten kopi 80.000 itu view-nya hitsnya tinggi banget kayak gitu kayak Ya. kita yang misalnya konten kreator yang tadinya baik-baik aja dalam tanda petik yang kayak on the track, edukatif segala macam, should we change our direction to get attention atau gimana gitu? To what level we can Oke. justify ini kayak gitu. Oke. Berarti ada dua nih poinnya ya. Aku Iya. sambil catat juga nih. Mm-mm. Jadi poin yang pertama adalah ini udah bahas bener-bener riset yang bener. Kok sepi viewsnya kayak kayak udah dikasih riset metodologinya sampai kuantitatif, kualitatif analisis misalnya kayak gitu. Udah Mm. dikasih bagus. Pokoknya lu pinter dah lewat ini. Kok nggak rame gitu. Sama Iya. yang kedua, apakah perlu kontroversial gitu ya? Aku jelasin Iya. satu-satu ya Kak ya. Betul. Ini Kak, ini buat yang para financial educator di luar sana nih juga nih. Harus sadar sama yang namanya curse of knowledge. Curse of knowledge. Gini Kak, seringkali terutama orang-orang financial, ya kan, bikin konten yang bagus banget. Ibarat kata kayak mau bikin paper. Paper bagus banget hasilnya dan lain-lain. Let's say ngomongin tentang ini ya, apa, Satoshi Letters yang Bitcoin itulah ya, kasarnya kayak gitu Iya. ya. Udah bagus banget ngasih pendapat dan lain-lain. Kok sepi? Harus paham, satu, nature-nya orang ke sosial media tidak untuk belajar. Uh, betul Itu betul nature betul. udah utamanya. Nah, tugasnya buat para teman-teman yang ngebahas hal-hal yang berat, gimana caranya kita bisa menurunkan layer of language. Kenapa? Karena kalau misalnya terutama yang orang-orang finance, kita kan biasa yang ngomong, eh, FOMC kemarin tuh, ya kan, interest rate naik ke 5%, ya kan, naik 25 basis point. Kalau misalnya aku sama Kak Alin ngomong misalnya ngerti gitu ya, finance, itu hal biasa. Mm-mm. Coba bayangin orang yang kagak ngerti finance ngomongin, apaan itu basis point? dua Apaan puluh lima basis FOMC? point itu apa? Apa FOMC? Powell siapa? Gue taunya Jerome Powell siapa? Gue taunya Jerome Pauline. Bukan Jerome Powell gitu. Iya Itu yang iya. pertama harus pahamin tentang kenapa kok kontennya tuh nggak rame. Karena pada dasarnya konten yang terlalu berat di sosial media, orang capek nontonnya. Orang tuh pada dasarnya nggak suka belajar di sosmed. That's why harus ngerti gimana caranya memainkan copywriting ya. Dari mulai hooknya, storytelling, layer of language-nya.
agar orang-orang tuh ngelihat ini tuh kayak belajar santai sambil ringan gitu, edutainment. Contoh, kalau misalnya kita mau jelasin tentang krisis 2008 ya, buat teman-teman yang mau bikin konten yang suka bahasa yang berat, kita ngomongin ke orang normal. Alasan di tahun 2008 terjadi krisis subprime mortgage US. Terus kita jelasin tentang collateral debt obligation, terus ngomongin tentang synthetic CDO dan lain-lain. Yang ada dia uninstall aplikasi. Kayak apaan ini CDO, apa ini subprime mortgage gitu-gitu kan. Iya, Tapi iya, kalau iya, iya. misalnya kita ganti ya sesimpel gini aja bahasanya coba. Dari yang alasan terjadinya subprime mortgage crisis di US tahun 2008. Diganti kata-katanya sesimpel ini. Alasan pembayaran KPR mandek di tahun 2008 sehingga menyebabkan krisis yang gila. Dari subprime mortgage diganti ke KPR yang mandek. Orang Iya, mungkin bisa lebih paham, iya betul-betul. ya kan? Nah, itu yang pertama tentang kenapa pembahasan yang udah riset dalam-dalam dan lain-lainnya pas diposting kurang rame. Karena pada dasarnya satu, kemungkinan besar orang nggak ngerti secara simpel ini tuh mau ngomongin tentang apa karena terlalu ribet. Yang kedua, bahasa atau istilah-istilah yang dipakai itu masih belum terlalu membumi. Karena kalau orang finance ngomong sama orang finance kan seperti yang tadi kita ngomongin FOMC, Jerome Jerome Powell, Jerome Pauline dan lain-lain, ya kita paham gitu kan. Iya Nah, kalau betul-betul. ini enggak gitu. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama tentang konten dalam-dalam apakah ramai apa enggak. Yang kedua kontroversi. Kontroversi itu sebenarnya strategi ya. Mm-mm. Jadi kalau di aku ada namanya Divide et Impera. Jadi di kelas aku ya aku jelasinnya ya. Jadi itu Mm-mm. namanya politik adu domba. Jadi salah Mm-mm. satu paling cepat untuk kita dapetin traffic yang gila-gilaan dan engagement yang gila-gilaan adalah memecah dua kubu dalam dalam konten tersebut. Contoh, lu lebih pilih MU apa Arsenal? Bagusan mana MU versus Arsenal? Terus bagusan Persija atau apa Persebaya misalnya kayak gitu. Mm-mm. Itu kan jadi fans orang yang apa namanya yang percaya sama salah satunya di mereka akan saling berdebat di situ engagementnya gila-gilaan. Gitu. Contoh kayak misal kalau di investment, lu lebih mendingan reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran atau reksadana saham. Nah, nanti kan berdebat tuh di situ. Itu engagement gede. Nah, cuman Mm. kalau paling balik lagi ya kalau dari saran aku adalah kita harus lihat juga perdebatan itu harus cuman sampai di table aja. Di table aja, di table untuk berdebat tersebut. Contoh kayak kita nih bikin konten terus ngebahas tentang reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Jadinya mereka berdebat hanya seperti opini aja kayak gitu. Nah, tapi tidak mengefek pada personal brand kita. Nah, kalau aku sendiri, aku nggak suka sama sejujur aja mental aku masih belum sanggup ya kalau misalnya harus harus dihajar sama satu Indonesia gara-gara satu konten yang kurang bagus gitu ya. Mm-mm. Jadi aku tetap bikin kontennya itu di table-nya itu aja. Nah, untuk kita melakukan sebuah kata-kata yang kontroversial ya. Kontroversial itu dan habis itu diminta orang lain itu nge-repost dan lain-lain itu sebenarnya strategi juga. Kita kan itu kan namanya snowball effect ya. Mm-mm. Bisa aja kita minta satu orang yang terkenal kita potong di beberapa beberapa kata-kata yang kontroversial di up terus kita minta orang lagi buat nge-stitch lagi akhirnya efek snowball kayak gitu sih. Mm-mm. Itu memang bisa aja itu salah satu strategi juga gitu. Nah, Oke. kalau apakah mengefek ke personal brand jadi buruk ya saran aku jangan karena ya, bangun personal brand itu kan nggak gampang ya dan butuh tahunan sih. Itu sih. Terlalu berisiko aja ya, balik lagi ke orangnya masing-masing berarti ya Bang Ogut. Ya tahan apa enggak dan mungkin apakah dia punya rencana lain nggak tahu Mm-mm. ya harus kalkulasi lah Iya. kalau aku sih gitu Kalau sekarang ini untuk bangun personal branding lewat sosial media modalnya apa sih? modalnya ya Iya, kalau modalnya sih pertama pastinya handphone ya nggak iya. mungkin bisa bikin konten tanpa handphone
Nah, Itu aja terus cukup gak sih kuota atau internet. harus perlu yang spek tertentu? Kan banyak kita justifikasi untuk beli apa demi alasan oh ya mau mulai ngonten kayak gitu. Ternyata nggak jalan-jalan juga. Kalau mau ngonten itu at least ada yang harus dibeli sih, mikrofon sih. Karena ya kalau misalnya nggak pakai mikrofon yang bagus kurang ya. Cuman kan mikrofon sekarang ada ya yang oke juga tuh 100 ribuan, 200 ribuan udah oke gitu. Itu masih bisa. Jadi handphone, mikrofon belilah at least. Ya daripada dipakai cuman buat nongkrong-nongkrong doang 100 ribu, 200 ribu ya beli mikrofon lah itu masih bisa setahun kok. Ya berarti kan anggap 10 bulan aja 200 ribu berarti sebulannya 20 ribu gitu. Dan satu boba itu 20 ribu ya kan. Nah Iya. belilah mikrofon. Terus kemudian sebenarnya kalau kalau bisa ada rezeki lagi beli lighting. Kenapa lighting? Karena biar nggak terlalu nungguin matahari untuk syuting ya. Kalau ada rezeki lebih ya. Tapi kalau misalnya nggak ada rezeki lebih, bisa pakai matahari di jam-jam golden hour. Bisa cek aja itu modalnya. Sama satu lagi harus kalau bikin personal branding itu ada beberapa tahap ya. Beberapa step yang harus dilakukan. Ini stepnya. Ingat teman-teman. Yang pertama adalah value. Yang kedua adalah karakter. Yang ketiga adalah story. Yang keempat adalah one single message. Jadi kalau teman-teman mau bikin mau bangun personal branding, nggak mungkin bisa bangun personal branding tanpa ngasih value dulu ke masyarakat. That's why teman-teman harus punya ilmu yang di-share, ilmu yang di-share. Contohnya kayak Kak Alin paham tentang keuangan, paham tentang dunia broadcasting, bisa mulai startingnya sharing-sharing tentang ilmu broadcasting, ilmu keuangan dan lain-lainnya. Habis itu selanjutnya setelah value kita udah mulai ada, kita tunjukin karakter. Nah ini banyak yang nanya nih, apakah boleh kita itu bikin konten tanpa tampil muka? Sebenarnya boleh, tapi harus bisa nunjukin karakter dari tulisan atau dari voice-nya kita. Nah, kalau aku pribadi aku nggak gitu bisa menunjukkan cara ngomong dan lain-lainnya lewat teks dan voice untuk menunjukin karakter. Jadi aku lebih prefer muncul aja di depan kamera, ya kan? Jadi yang kedua adalah karakter, biar membedakan daripada yang lain. Kalau misalnya kita cuma deliver value doang tapi nggak ada karakternya, kita cuma jadi akun publik. Akun publik yang sharing-sharing, tahu kan yang kayak ada minority mindset, ada yang 5 AM sukses kalau nggak salah ada yang kayak gitu ya, yang Oh, sukses finance motivation unions gitu-gitu. gitu-gitu ya. Ya, nah itu Mm-mm. kan kita dia ngasih value kan, Mm-mm. tapi nggak ada karakternya, ya kan. Betul. Nah, selanjutnya baru story. Biar personal branding kita makin gurih, makin cakep, ada backstory kita dulu tuh, kita tuh sampai di titik ini tuh ngapain. Jadi orang tuh inget yang bikin beda daripada orang lain. Nah, terakhir one single message. One single message itu adalah kita ini hidup di dunia ini, ada di sosial media ini untuk ngasih impact apa sih? Ya kan? Kalau aku pribadi sejujurnya aku ngasih impact buat orang-orang yang sama kayak aku, yang nggak cocok kerja di kantor. Pengennya tuh berkarya sendiri dan lain-lainnya. Itu kalau aku pengennya. Sama Nah, dong. sama ya. Cuman aku nggak maksain buat orang yang memang cita-citanya ngantor, tapi yang resah, gelisah, aduh, gue kayaknya nggak cocok nih kerja di kantor gitu. Iya, padahal skillnya mumpuni ya Kak dengan you have what it takes, tapi emang nggak enjoy aja mungkin ya. Bisa kalau di kantor. Aku nggak enjoynya mungkin karena ini ya. Aku tipikal orang yang satset kepikiran ini pengen kerjain. Kalau kantor kan harus izin atasan, atasannya izin lagi, hierarkikal ya. Betul. Itu aja sih. Iya ya, I feel you. Baik, kita ngobrolin soal tadi udah diceritain gimana step by step personal brandingnya. Nah, kalau untuk medsos yang paling cocok nih kayak gimana? Misalnya nih, I feel like my personality tuh more into Instagram, bukannya TikTok. Ya, Tapi katanya ya. TikTok, that's the future kayak gitu contohnya. Apakah kita harus bangun personal branding ini sesuai dengan karakter kita atau ya itu semuanya aja dijalanin kayak gitu lihat yang mana works better atau kita harus presence aja di semuanya kayak gitu. Oke. Uh, at the end ujungnya aku bakalan menyarankan buat para pendengar dan semuanya adalah kita omni channel. Oke. Omni channel. Jadi kita ada di semua platform. Aku pun ada di TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, tapi Twitter masih belum rame ya. Twitter masih bingung mau nge-tweet apa nih ya kan. Aku Kemarin takut tuh loh kayaknya enak. di Twitter
Twitter itu lautan paling mengerikan itu. Iya, scary, kayak soalnya nggak ngerti itu siapa yang di situ. Iya, lautan paling mengerikan itu. Nah, cuman buat viral cepet banget Twitter. Kalau kan cuma retweet kan. Nah, Betul. at the end aku menyarankan untuk omni channel ya, karena kita bisa karena karakter dari masing-masing sosial media kan audiensnya beda-beda ya. Jadi kita bisa ngejangkau sebanyak audiens. Cuman let's say kita dikasih untuk mulai biar lebih relate ya sama pendengarnya. Oke bang, gue mau mulai nih. Gue minim resource. Gue nggak ada tim untuk re-upload. Kalau kayak Bang Ogut kan sekarang udah ada tim ya. Ada yang ngeditin TikTok khusus, ada yang ngeditin YouTube khusus ya. Let's say dari mulai di awal. Sosial media mana yang dipakai? Jawabannya TikTok. TikTok dulu. Kenapa? Ini alasannya. Pada dasarnya TikTok itu bukan sosial media, tapi TikTok adalah content sharing platform. Jadi memang platformnya itu dibuat untuk membagikan konten gila-gilaan. That's why sering banget orang-orang yang followersnya itu sedikit, kontennya viral parah. Karena memang secara algoritmanya dan secara platformnya sendiri, karakternya itu memang ditujukan untuk membagikan konten-konten. Kayak gitu. That's why di situ bakalan dapetin traffic lebih banyak dan lebih cepat. Selama bikin kontennya tepat ya. Nah, sambil bikin konten di TikTok nih, yang udah mulai nemu yang titik bagusnya viralnya di mana, mulai bangun Instagramnya. Instagramnya lebih kepada portofolio ya. Ini terserah, bisa bikin konten lagi di Instagram kayak aku, ngasih edukasi, atau just nunjukin keseharian kita yang memang relate ya. Contoh kayak Kak Alin kan ngebahas tentang financial, misalnya ketemu sama Ibu Sri Mulyani, ya foto-foto Ibu Sri Mulyani lagi meeting sama siapa, lagi meeting sama siapa. Jadi kayak behind the scene-nya orang yang mengedukasi ini. Nah, di story sering aktif bahas-bahas hal-hal yang menarik. Nah, jadi tujuannya apa? Biar orang dari TikTok itu mampir ke sosial media. Karena aku masih percaya di 2023 ini, sosial media paling enak untuk kita monetize audience itu saat ini, kalau monetize-nya sendiri ya, nggak tergantung sama platform, itu di Instagram. Karena lihat interaksi antara followers dan influencers itu gedenya tuh di Instagram. DM-DM-an dan lainnya itu Instagram memang tepatnya situ. Nah, jadi simpulannya mulai di TikTok, habis itu arahin tuh si trafficnya ke Instagram. Habis itu mulai buka YouTube lagi. Kenapa? Karena YouTube juga buat sumber traffic. Karena YouTube algoritmanya dia adalah search engine dan kalau kita upload konten kita eternal. Sampai kapanpun selama orang masih ada cari keywordnya bakalan nonton. Jadi itu direct traffic lagi. Aku tetap ngepullnya semua trafficnya di Instagram. Itu sih kalau saran dari aku ya. Wah, keren. Di-spill strateginya Bang Ogut di sini. Thank you Bang Ogut. Nah, kemudian mau minta pendapat kamu sih, menurut kamu konten-konten apa nih appropriate dan yang kuat untuk personal branding? Konten-konten apa yang appropriate buat personal branding? Oke. Kalau aku sih pertama ya, ini aku boleh klarifikasi dulu nggak nih? Pertanyaannya tuh maksudnya konten jenis apa yang bisa meningkatkan personal branding kita? Iya, iya. Oke. Kalau konten yang bisa meningkatkan personal branding kita, pertamanya tetap yang tadi aku bilang ya, value Mm-mm, dulu. Konten mm-mm, tentang edukasi dulu. mm-mm. Kebanyakan orang salah nih, orang-orang yang misalnya kayak pengusaha udah mau bikin konten dan lain-lain. Mereka di awal itu ngomongin tentang dirinya dulu. Contoh kayak flexing-flexing dulu gitu. Ya emang it's good rame, zaman flexing dulu kan rame banget tuh. Cuman ya mereka cuman tahu ya lu kaya aja. Tapi lu nggak tahu manfaat lu buat gua apa gitu. Jadi tetap pertama adalah value dulu harus kasih. Nah, value-nya itu bukan ngomongin tentang saya dulu gini, saya dulu gitu, enggak. Tapi lebih ngomongin kayak lu lagi bingung ngurusin bisnis, karyawannya keluar masuk dulu. Masuk keluar masuk terus. Udah digaji naik, udah naikin gaji tapi mereka tetap gak loyal sama lu. Harus gimana sih? Halo, nah baru tuh. Jadi tentang mereka dulu ngasih value-nya. Ya, baru lu kenalin. Waktu zaman gue dulu bikin usaha, buat yang belum kenal, gue punya usaha jualan hamster misalnya kayak gitu ya. Jualan hamster, karyawan gue juga keluar masuk. Nah, waktu itu tuh gue langsung lakukan ini, gue ngajak ngobrol dulu karyawan gue, gini gitu, gini gitu, gini gitu.
Jadi yang appropriate adalah lu ngomongin kesusahannya mereka dulu, target audiensnya dulu, dan lu hadir sebagai kayak kayak orang yang datang ke mereka untuk memberikan solusi berupa informasi, sehingga mereka percaya sama lu di bidang tersebut sampai baru dia kepo sama lu. Ini siapa sih si Ogut ini? Dulu bisnisnya apa sih? Habis itu lu ceritain story lu, karakter lu dan lain-lainnya, baru kebangun tuh personal branding. Oh, kayak misalnya Ogut. Oh, si Ogut ini adalah konten kreator yang udah melahirkan banyak konten kreator juga lewat kelasnya. Dulunya pernah kerja di consulting multinational, tapi cabut karena nggak suka kerja kantoran. Padahal gelarnya 3, dapatnya waktu umur 22 lagi nih. Mm. Kerja, punya duit, tapi nggak suka flexing-flexing, barang-barang mahal. Kemana-mana masih pakai motor Scoopy, cuman kerjanya jalan-jalan ke Bali. Lama lagi, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya personal brandingnya jadi seperti itu, Kak. Gitu. I see. Jadi mulai dengan kita bantuin orang dulu lah ya kayak gitu. Jadi punya Ya, alternatif solusi untuk persoalan yang dihadapi orang pada umumnya. Kemudian kalau betul. kita bahas soal fitur-fitur spesifik dari sosmed itu yang menurut kamu paling powerful untuk bantu personal branding kayak gimana? Kalau Bang Ogut sendiri ngelihat apakah orang-orang tuh udah pada paham sebenarnya untuk mengoptimalisasikan fitur-fitur di sosmed itu? Oke, kalau buat aku ya, aku masih paling orang sekarang bilang konten live streaming iya itu powerful banget buat dapetin uang ya, dapetin Iya, uang. Tapi kalau untuk bangun personal branding nggak cukup cuma itu sih. oke, Kalau buat aku yang paling powerful adalah live sama story di Instagram. oke, Mungkin live sekarang ke TikTok udah oke lah. mm-mm. Tapi story Instagram itu yang benar-benar bikin bikin orang yang jauh jadi terasa dekat ya gitu. Maksudnya Oh, oke followers oke. tuh jadi dekat. Jadi tahu kesehariannya ngapain, diajakin ngobrol dan lain-lain kayak gitu. Ah. Banyak orang Itu kurang intinya. manfaatin kayaknya ya IG story, jadi nggak ngajakin followersnya untuk berbincang, kayak cuma sekedar share aja, Betul. termasuk Atau aku sih. promosi doang. Iya ya, benar benar benar. Jadi Memang kadang males sih Kak. Aku pun juga kadang males bikin story sebenarnya kayak buat kita kayak ya ke kegiatan gue gini-gini doang gitu. Apa menariknya gitu. Tapi sebenarnya buat followers tuh menarik gitu. Kayak kita lagi meeting nih. Lagi meeting kita langsung story ini. Aku lagi meeting sama Kak Alin gitu. Aku sambil story deh. aku Terus juga ngobrol sama Kak Alin. kayak butuh editorial gitu kan sebenarnya kalau untuk di IG story untuk bisa kayak istilahnya ngerangkul orang atau bikin orang ngerasa relate sama kita gitu nggak sih Kak? Iya, betul. Kayak gini lagi ini story ya kan. Mm-mm, Dari sini kan bisa ngebahas kayak hari ini gue diminta ngebahas untuk ngebangun personal brand, ya kan. mm-mm. Nah, baru kita bahas. Tahu nggak sih, dulu gue ngebangun personal brand tuh gara-gara dulu gue bangkrut yang warung ayam bakar itu bisa dipakai. Terus Kak Alin bisa bikin konten, contohnya dari sini dari story ya ngebahas kayak aku habis ngobrol sama Bang Ogut, ya kan. Oh Bang Ogut ini orangnya gini loh. Dulu tuh dia punya 3 gelar, ya kan. S2 cum laude lagi, 3,87 ya segitu lupa aku 3,81 87 lupa tapi Pokoknya dia kumlaut. memilih nggak Mm-mm. apa Pokoknya kumlaut bang. Iya. dia cum laude di S2-nya ya sama S1-nya Heeh. terus habis itu tapi dia nggak manfaatkan itu untuk kerja padahal dia bisa aja loh jadi manajer jadi senior manager dengan lebih cepat dibanding orang-orang lainnya tapi akhirnya dia memilih jadi content creator. Nah buat teman-teman nih siapa sih yang punya siapa sih kenapa sih kalian nggak pengen kerja di kantor misalnya kayak gitu bikin polling akhirnya jadi pembahasan Kak. Betul Jadi betul. kayak kan Kak Alin kan pengen bantuin orang escape the rat race juga kan, financial rat race ya. Iya iya betul betul. Cuma aku Nah, juga kayak nggak gitu kan bisa pengen dibahas. yang bikin orang jadinya kayak terlalu mutusin terlalu cepat sampai akhirnya nanti mereka nyesel yang kayak gitu. Kadang-kadang Oh kan iya, kalau kita baru betul. ngambil satu keputusan kan kita sendiri euforia kan. Kalau kita sharingin kayak kita we share di euforia, tapi kita Ya, misalnya belum lihat the whole pictures kayak gitu, ups and downs-nya kayak gitu sih. Oh, betul. wah menarik. Kalau mau ekstrim bisa Kak, Mm-mm. efeknya lebih viral dibandingin orang yang mau main aman sejujurnya. Cuman tinggal pertanyaannya aja, kuat nggak mentalnya kalau Kayaknya mau enggak ekstrim gitu sih. loh. Anak generasi zaman dahulu
aku nggak berani kalau lihat anak-anak zaman sekarang berani-berani banget, mungkin beda zaman kali ya. Thank you Kak Betul tadi. ilmunya untuk tadi fitur-fitur yang bisa dioptimalin. Nah, personal branding orang itu baiknya solid dari awal atau seiring waktu berjalan dia tuh bisa oh kayaknya ini udah gak kurang relevan lagi buat aku mau geser atau shifting. Kalau dari Bang Ogut gimana nih pendapatnya? Oke. Shifting sebenarnya bisa ya, Mm-mm. tapi asalkan ada benang merahnya. Contoh misalnya Ogut dari konten kreator, karena kan konten kreator itu deket dengan bisnis ya, akhirnya jadi pebisnis, Hmm. ya kan? Terus Ogut konten kreator yang tadinya ngebahas tentang sosial media, bisnis dan lain-lain, dari awal udah ngebahas tentang apa namanya, tentang calisthenic atau gym atau bodybuilding. Karena dari dulu udah dipupuk bahwa Ogut tuh memang latihan, memang jaga badan, bisa aja bikin kayak gitu, masih ada ininya, apa namanya, garis merahnya. Nah, tapi yang aneh kalau misalnya tiba-tiba aku jadi pendakwah, tiba-tiba ngebahas tentang tafsir dari ayat Al-Quran. Nah, itu agak berseberangan tuh. Bisa nggak? Tetap bisa. Tapi pertanyaannya adalah jalannya itu dari nol lagi gitu. Kan kalau misalnya kita udah punya personal brand nih, kita mau pindah ke yang personal brand yang lain ya, atau pivot, at least kita nggak mulai dari nol karena kita udah pupuk yang sebelumnya kan. Benar. Nah, kalau pindah banget yang ekstrim banget tuh bener-bener dari nol banget gitu. Audiensnya beda ya. Beda banget. Karena pasti berasa Kak, kalau misalnya kita pivot personal branding di akun yang sama, udah nggak ngebahas hal-hal yang kita bahas lagi, pasti engagement turun. Sama Iya, seperti kalau kita dari akun pribadi yang isinya teman-teman, tiba-tiba kita sharing tentang ilmu, pasti engagement turun dan teman-teman pada unfollow. Karena teman-teman mau lihat kita lagi di mana, lagi nongkrong di mana, mau disamperin dan lain-lain, lihat binatang peliharaan kita atau ngeliat apapun itu. Bukan mau lihat konten edukasi kita gitu. betul betul betul. Kayak aku dari financial mau geser jadi ke konten sebagai emak-emak kayak parenting gitu, ya pasti ada yang unfollow ya. Pasti. Iya, baiklah. Wah, daging banget sih ilmunya dari Bang Ogut. Bang Ogut mau nanya, ini kesalahan-kesalahan yang lazim dijumpai Hmm. saat orang lagi bikin personal branding tuh apa aja sih kalau menurut Bang Ogut? Yang pertama adalah ngikutin tren yang nggak sesuai dengan topik yang dibahas. Hmm. Contoh, ngomongin tentang cara berusaha, tips-tips usaha, tapi joget-joget yang nggak ada hubungannya sama pengusaha gitu loh. Tuh, Aku stop itu yang joget-joget pada pertama. satu titik karena aku ngerasa it's too silly. Iya Tapi dulu makanya, kayak gitu, kayak nggak tahu gimana sih maksudnya kayak konten kayak gitu yang joget-joget kayak gitu. Just because everyone is doing it, should I do it kayak gitu? nggak juga sih. Ya bayangin aja kalau kita wanita berhijab, bercadar, lagi rame, lagi rame joget-joget, kan nggak mungkin kita ikutin joget-joget juga kan, walaupun itu lagi tren kan. Jadi Iya iya. basically teman-teman yang denger ini, tren itu tuh sebenarnya di sosmed ada dua, topik atau konten packagingnya trennya. Ntar namanya topik atau type, atau inilah kita bisa bilangnya konten konten type. Jadi bentuk kontennya atau topik kontennya. Contoh kalau misalnya yang kemarin lagi ramai tentang child free si Gita Savitri, itu namanya topik konten trend, ya kan? Nah kalau style trennya itu contohnya kayak yang dulu ada joget-joget yang oh yang sekarang yang na 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 na, yang Bang Mulyadi itu. Iya Bang Sora Mulyadi sora 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 yang pakai set. Tet singletan tet gitu tet kan tet 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 joget-joget. tet 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 tet, tet. Nah, itu berarti eh, tipe kontennya yang lagi trending. Nah, kalau tipe konten itu sesuaiin aja sama karakter kita. Kalau misalnya Ustadz, jadi jangan joget-joget. Pebisnis yang elegan, kayak Bong Chandra, bayangin Bong Chandra yang pebisnis elegan, kalem dan lain-lain, tiba-tiba joget Bang Mulyadi gitu. joget Mipan Mipan Zuzuzu gitu, aneh kan? Iya iya iya. Joget Bang Mulyadi nggak mungkin. Jadi sesuai nama karakter. Nah kalau topik tren itu juga jangan main asal ambil aja, sesuaiin sama value atau konten yang kita bahasnya. Ya kan? Contoh kayak Kak Alina, walaupun ngebahasnya tentang financial, tapi masih ada topik tentang
Misalnya kayak lagi trennya si Gita Savitri Child Free, Kak Alina bisa ambil kesempatan untuk nge-stitch konten tersebut. Bisa bisa bahas dari dua angle sebagai seorang ibu, karena Kak Alina udah punya anak, aku udah punya anak, kita tahu banget uang nggak bisa ngalahin kebahagiaan saat anak kita lahir sehat lengkap walafiat. Uang itu nggak ngalahin, itu bisa diambil satu. Sama yang kedua, bahas tentang edukasinya, ya kan? Karena ada yang botox dan lain-lain ya. Sekarang kita bandingin yuk biaya botox sama biaya anak. Per bulan berapa sih bikin Lebih mahal table tuh? biaya botox lah Iya makanya. Nah, gitu. kan itu bisa jadi konten. Iya iya benar-benar. Nah, itu bisa dimanfaati topik-topik trennya tersebut. Gitu, Kak. Itu yang paling sering aku lihat orang salah langkah. Gitu sih. Iya, baik. Itu yang paling sering dilihat ya. Ya. Kemudian, nah tadi soal personal branding, gimana caranya? Apakah kita perlu perlu fake it till you make it atau just being real? Tapi misalnya kalau being real kayaknya nggak pantas-pantas banget nih nongol di sosmed nih, kayak kondisi kita atau rumah kita atau kayak gimana kayak gitu. Gimana sih ini to what level sih kita tuh dalam level yang kayak memantaskan diri atau kita tuh cuma kita terlalu malu untuk nunjukin diri kita apa adanya. Gimana nih? Apa yang kita tampilkan di sosmed, Bang Ogut? Oke, kalau fake ya jangan lah ya. Namanya bohong ya dosa ya. Aku aja, aku pernah bikin konten Alphard gitu kan. Heeh. Eh Kalau orang yang kaya beneran mah nggak norak, punya Alphard nggak dipamer-pamerin. Lah, lu sendiri pamer-pamerin bang. Kalau gue mah bebas. Soalnya ini bukan Alphard gua. Jadi Oh. Alphard orang lain aku videoin gitu kan. Aku minta tolong, gue mau bikin konten lucu-lucuan ya. Jadi jangan jangan berbohong, terutama masalah harta ya. Kalau bukan punyanya kita ya jangan bilang punya kita dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau di sosmed itu jangan fake. Yang harus kita lakukan adalah jangan tongolin semua. Beda loh. Fake sama hold sebagian. Wih, keren nih. Beda loh. Kalau fake itu benar-benar bukan kita. Contoh, kayak sekarang lagi interview di konten. Ogut ini aslinya ngomong lebih kasar daripada yang di sosial media. Kasar banget. Kasar ya anak-anak Anak anak-anak tongkrongan. Jakarta gimana sih gitu, anak tongkrongan gimana sih. Kata-katanya kasar. Cuma kan di sosmed nggak kasih unjuk gitu loh. Oh, Nggak oh. kasih unjuk. Paling kasarnya yang standar ya kayak kayak guguk ya kan, kayak kayak oon, ego gitu-gitu. Paling gitu kan Oh, standar oh. kan. Oh, oh. Cuman aslinya lebih kasar. Nah itu makanya aku hold. Nggak semuanya aku kasih ke sosial media. Oke jadi ditahan. Terus kalau misalnya ngerasa tadi ada pertanyaan kan, rumah kita masih belum bagus dan lain-lain. Ya tinggal cari kafe aja atau cari ruangan itu nggak ada masalah. Nggak harus beli rumah baru kok untuk konten. Ya pas konten aja ke sana gitu. Waktu dulu Iya. aku pernah bikin iklan buat kelas juga. Mm-mm. Aku lagi di villa di Bali bagus. Aku bilang kok, lu pengen nggak jalan-jalan ke Bali nih kayak gini? Cuman nggak usah lu kerja dari kantor misalnya kayak gitu. Ya ini gue lagi di villa ini tapi ini nyewa ya. Aku bilang gitu kak di iklan Mm-mm. aku. Mm-mm. Komennya malah bagus. Mereka pada bilang dengan lu bilang ini nyewa, lu tuh real banget katanya kayak gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Lu jangan fake, tahan aja jangan semuanya dikeluarin. Dan kalau misalnya lu masih belum mumpuni tempatnya dan lain-lain, lu bisa cari kafe, bisa cari apa, bebas nggak ada masalah. Dan ingat bikin konten sekarang yang amatir, yang nggak terlalu bagus sudah sangat ditoleransi sama netizen dibandingin zaman dulu waktu gua pertama kali 2018 bikin konten. Sekarang udah enak banget zamannya. Mau kresek-kresek selama bagus, lucu, nyambung, viral-viral aja gitu. Oke, nice to hear ya bahwa sekarang netizen kita lebih toleran gitu. Bang Betul. Ogut, sebelum menutup jumpa kita mau dong dikasih closing statement buat uang bicara. Oke, kalau closing statement sih untuk bangun personal branding, ini hal yang worth it untuk dicoba ya. Apakah pasti berhasil atau enggak sih? Belum tentu berhasil atau enggak. Bangun personal branding di sosmed ya. Kalau personal branding pada dasarnya semua orang punya personal branding gitu. Kayak kalian pasti punya personal branding di lingkungan kerja. Aku punya personal branding di komplek aku misalnya. Tapi bangun personal branding di sosmed itu layak dicoba karena basicnya modalnya minim banget. Tadi handphone, mikrofon beli yang 100 ribu, 200 ribu, cahaya matahari ya bisa pakai cahaya ilahi gitu kan. Sama sharing ilmu aja itu murah banget dibandingin kita kalau invest saham ya. Invest saham ya 5 juta bisa, cuman kalau cuan
Cuma 20% 5 juta kagak berasa gitu, cuman buat beli sekoteng gitu. Buat ilmunya dapat gitu. Iya, Tapi untuk kita benar-benar bisa hidup dari trading kan ada level of capital yang harus kita penuhin dulu biar benar-benar berasa gitu ya kan. betul. Nah, kalau konten kreator modalnya ya itu doang. Konten kreator terus personal branding modalnya itu doang. Layak banget dicoba dan kalau misalnya berhasil, guys, ini benar-benar bisa jadi stepping stone-nya lo yang denger nih untuk ke next chapter dari diri lo sih. Buka bisnis jadi lebih mudah, networking sama orang-orang hebat jadi lebih mudah, mau mau investasi kita bisa nanya sama beberapa teman-teman lain saran-sarannya ya kan, kayak kayak aku nih misalnya, aku punya teman beberapa yang ngerti invest ya kan, misalnya aku mau masuk nih, gue gue mau masuk Bitcoin nih, lagi FOMO gue nih ya kan, gimana, dinasihatin jangan dulu, tahan dulu soalnya gini 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 nih. Kalau misalnya kita nggak punya personal branding, gimana cara kita reach out sama orang-orang seperti itu. Nah jadi kalau mau bangun personal branding, mulai bikin konten dari sekarang, tetap semangat, tetap berjuang, tetap bikin konten. Karena siapa tahu kesuksesan lo tinggal satu konten lagi. Wah, super banget Bang Ogut. Thank you, thank you. Jadi sangat layak diperjuangkan ya buat stepping stone to the next level. Thank you so much Bang Ogut. Jumat berkah udah Sama-sama Kak sharing Ain. bareng kami di sini.